Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Intan Kafal Madidia dengan NPM 2310273 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi yang telah saya buat dengan judul Perbandingan Sistem Hukum dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau biasa kita sebut dengan KDRT pada mata kuliah Perbandingan Hukum. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu nih, apa itu kekerasan dalam rumah tangga? Pada pasal 1 Undang-Undang PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan dan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kemudian, saya juga akan menjelaskan mengenai apa itu definisi KDRT dalam sistem civil law dan juga common law. Dalam sistem civil law seperti Indonesia mendefinisikan KDRT secara tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan juga penelantaran. Definisinya bersifat rigid dan juga tertulis, memberikan kepastian hukum namun kurang fleksibel. Sementara itu, sistem common law seperti Inggris dan AS ataupun Amerika Serikat mengembangkan konsep KDRT melalui putusan pengadilan yang kemudian dikodifikasi. Definisinya lebih luas dan juga adaptif, mencakup coercive, control, dan emotional abuse yang terus berkembang melalui presiden pengadilan. Di sini juga ada restoratif justice dalam common law. Negara common law seperti Selandia Baru dan juga Australia telah mengembangkan program restoratif justice dengan mekanisme seperti family group conference. Sistem ini lebih fleksibel dan juga adaptif dengan safeguards ketat untuk melindungi korban. Partisipasi harus sukarela, korban didampingi support person, dan juga dilakukan asesmen risiko keamanan. Program-program ini terus dievaluasi dan disesuaikan berdasarkan feedback dan juga penelitian, memungkinkan pengembangan best practice. Ada juga restoratif justice dalam civil law. Sistem civil law lebih lambat mengadopsi restoratif justice karena sifatnya yang kaku dan juga formalistik. Belgia menerapkan mediasi pidana sejak tahun 1994, namun untuk KDRT hanya dapat dilakukan jika tidak ada power imbalance signifikan. Di Indonesia sendiri, penerapannya masih sangat terbatas, meskipun konsep mulai dikenal dalam sistem peradilan anak. Tantangan utamanya adalah rigiditas hukum tertulis yang memerlukan dasar hukum jelas dalam undang-undang untuk penerapan formal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perlindungan korban dalam sistem common law dan juga sistem civil law. Dalam sistem common law sendiri memiliki mekanisme perlindungan komprehensif melalui protection order ataupun restraining order yang dapat diperoleh dengan cepat. Sistem ini mencakup emergency, temporary, dan permanent protection order. Keunggulannya adalah kecepatan akses perlindungan tanpa menunggu proses peradilan pidana yang sangat panjang. Banyak negara memiliki Specialist Domestic Violence Courts dengan hakim dan staf terlatih khusus, meningkatkan sensitivitas dan juga efektivitas penanganan. Sedangkan di dalam perlindungan korban dalam sistem civil law memiliki mekanisme perlindungan yang lebih formalistik dan juga bergantung pada undang-undang tertulis. Di Indonesia sendiri menyediakan perlindungan sementara oleh kepolisian dan juga penetapan perlindungan dari pengadilan. Namun dalam praktik sering tidak efektif karena kurangnya pemahaman aparat, stigma sosial, dan proses hukum yang cukup panjang. Jerman dan Paris memiliki sistem protection yang lebih terstruktur, namun prosesnya lebih formal dan juga memerlukan bukti yang lebih rigid. Kemudian, di sini saya mencantumkan kelebihan dan kekurangan restoratif justice pada kasus KDRT. Kelebihan dari restoratif justice pada KDRT yaitu memberikan pemberdayaan korban dengan kesempatan bersuara dan juga berpartisipatif dalam menentukan outcome. Pendekatan ini mendorong accountability pelaku yang menghadapi dampak perbuatan secara langsung, dapat mengatasi akar masalah kekerasan, mempertimbangkan kepentingan anak, dan juga mengurangi beban sistem peradilan yang overload. Kekurangannya sendiri yaitu ada resiko terbesar pada kasus KDRT adalah keamanan korban dalam pertemuan dengan pelaku yang masih violent atau manipulatif. Pendekatan ini masih dapat meminimalisir keseriusan KDRT sebagai kejahatan, korban tertekan memaafkan pelaku karena desakan keluarga, dan juga cycle of violence yang dapat terulang tanpa treatment yang memadai. Power imbalance dalam hubungan domestik membuat sulit mencapai dialog setara dan efek jerat terhadap pelaku lain berkurang. Selanjutnya, apa saja tantangan di Indonesia?
Di Indonesia sendiri menghadapi kesenjangan besar antara hukum dan juga praktik, meskipun Undang-Undang PKDRT sudah komprehensif. Tantangannya meliputi yang pertama ada kapasitas aparat penegak hukum yang rendah, yang kedua ada keterbatasan layanan pendukung seperti shelter ataupun konseling, yang ketiga ada budaya patriarki yang sangat kuat, yang keempat ada penyelesaian informal yang merugikan korban, dan juga yang terakhir ada sulitnya pembuktian kekerasan psikologis dan juga ekonomi karena sistem masih berorientasi pada bukti fisik. Kesimpulannya yaitu perbandingan sistem common law dan juga civil law dalam pandangan KDRT menunjukkan bahwa meskipun keduanya mengakui KDRT sebagai kejahatan serius, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan. Common law lebih fleksibel dan adaptif melalui sistem peradilan presiden dengan mekanisme perlindungan yang lebih cepat dan juga aksesibel. Sementara civil law lebih rigid dengan kepastian hukum tinggi namun kurang fleksibel dalam menghadapi kasus yang cukup kompleks. Dalam konteks restoratif justice, common law lebih progresif dengan berbagai pilot projects terstruktur, sedangkan civil law masih berhati-hati menunggu dasar hukum yang kuat. Kedua sistem sepakat bahwa safeguards ketat mutlak diperlukan untuk melindungi korban, mengingat restoratif justice memiliki potensi memberdayakan korban namun juga membawa risiko yang cukup signifikan terhadap keamanan mereka. Bagi Indonesia sendiri, pembelajaran dari kedua sistem dapat menjadi dasar perbaikan. Namun yang terpenting bukan hanya perubahan undang-undang, tetapi juga transformasi mindset aparat, penguatan layanan pendukung, dan juga perubahan budaya masyarakat agar sistem hukum dapat efektif melindungi korban dan juga mencegah terulangnya kekerasan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan mengenai perbandingan sistem hukum dalam penanganan kekerasan rumah tangga. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.